Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Pria Abdullah. Saya Aji Firmansyah. Saya Idham Pratama Saya Zulmi Yahya. Saya Okviana Irwanti dengan NPM 120 121 1007 12022 11007 120 121 1011 120121 1012. 120 1211 009. Prodi Sistem Informasi Sistem Informasi. Sistem Informasi. Sistem Informasi Sistem Informasi Kelompok 4 Kelompok 4. kelompok 4 Dari kelompok 4. dengan judul makalah Database Sensus Penduduk. Oke, untuk pemateri pertama saya persilahkan kepada Zulmi Yahya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian sensus penduduk. Sensus penduduk itu sendiri memiliki gabungan dari dua kata, yaitu sensus dan penduduk. Jadi saya akan membahas secara singkat apa itu sensus dan apa itu penduduk. Nah, untuk sensus sendiri yaitu penghitungan jumlah penduduk, tingkat ekonomi dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintahan dalam jangka waktu tertentu. Dan untuk penduduk sendiri yaitu warga negara dan orang asing yang bertempat tinggal di negara tersebut dan menetap minimal 1 tahun. Nah, setelah mengetahui pengertian dari sensus dan penduduk secara singkat, di sini saya akan menyimpulkan bahwa sensus penduduk adalah keseluruhan proses mengumpulkan, menghimpun, dan menyusun dan menertibkan data demografi serta ekonomi yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu. Jadi, data sensus yang dikumpulkan itu meliputi karakteristik demografi, ketenaga kerjaan, dan sosial budaya. Karakteristik demografi yang dikumpulkan itu antara lain yang pertama itu kelahiran, kematian, dan migrasi, serta riwayat kelahiran dan kematian anak dari wanita yang pernah menikah. Nah, untuk selanjutnya yaitu tujuan sensus penduduk. Nah, sensus penduduk itu memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu mengetahui perubahan penduduk dari waktu ke waktu dalam suatu periode. Yang kedua yaitu mengetahui jumlah, sebaran, dan kepadatan penduduk pada setiap wilayah. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengetahui berbagai informasi tentang kependudukan seperti angka kelahiran, kematian, migrasi, dan berbagai faktor. Yang selanjutnya yaitu manfaat sensus penduduk. Dengan sensus penduduk dapat mengetahui jumlah penduduk keseluruhan penduduk. Jadi dalam suatu negara itu sangat penting untuk mengetahui oleh negara itu sendiri atau negara lain. Untuk mendapatkan jumlah penduduk maka dilakukan sensus penduduk. Maka dari itu mengetahui jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara bisa dibilang sebagai salah satu manfaat dari sensus penduduk. Nah, yang kedua yaitu dapat mengetahui pertumbuhan penduduk. Suatu negara akan merasakan manfaatnya berupa mengetahui jumlah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk itu sangat penting untuk diketahui oleh suatu negara agar bisa mengategorikan apakah wilayah tersebut termasuk wilayah yang padat penduduk atau tidak. Nah, yang ketiga yaitu memudahkan negara untuk menggolongkan mata pencarian penduduk. Nah, untuk manfaat yang ketiga itu sendiri dari sensus penduduk adalah memberikan kemudahan negara agar dapat menggolongkan mata pencarian suatu masyarakat. Nah, penggolongan mata pencarian sangat diperlukan bagi suatu negara agar sektor mata pencarian tersebut dapat dibangun dengan optimal sehingga sektor tersebut dapat meningkatkan ekonomi penduduk, wilayah, dan negara. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengertian IRD atau Entity Relationship Diagram. Apa sih IRD itu? IRD itu merupakan sebuah model untuk menyusun database agar menggambarkan data yang punya relasi dengan database yang akan didesain. Biasanya tuh berhubungan langsung dengan diagram data flow untuk menampilkan konten data store.
Ketiga hal tersebut tuh dapat membantu memvisualisasikan bagaimana sih data saling terhubung dan berguna untuk mengonstruksi basis data relasional. Yang harus dilakukan sebelum mengetahui cara membuat entity relationship diagram, yaitu memahami berapa sih komponen penyusun IRD tersebut. Nah, untuk komponen-komponen itu sendiri ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu entitas. Untuk entitas sendiri yaitu objek yang dapat diidentifikasi secara unik atau saling berbeda. Biasanya itu simbol dari entitas adalah persegi panjang. Yang kedua, untuk komponen IRD tersebut yaitu relasi. Apa sih relasi? Relasi itu hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Nah, untuk gambarnya sendiri biasanya itu memiliki simbol belah ketupat. Nah, untuk relasi ini juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama one to one, yang kedua one to many, yang ketiga many to many. Nah, untuk one to one tersebut, untuk setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lain. Contohnya tuh kayak nomor induk siswa, NIM, dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu one to many, yaitu hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Contohnya itu kayak guru dengan murid dan sebaliknya. Terus yang ketiga yaitu many to many. Setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lain dan sebaliknya. Contohnya itu kayak siswa sama ekstrakurikuler. Untuk komponen yang ketiga dari IRD yaitu atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut, yaitu yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut kunci merupakan hal pembeda atribut dengan entitas. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips dan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu atribut kunci. Atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Contohnya itu NPWP, NIM, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya yaitu atribut simple. Atribut ini bernilai tunggal yang tidak dapat dipecah lagi. Contohnya itu alamat, terus tahun terbit buku, terus nama penerbit. Terus yang selanjutnya yaitu atribut multinilai. Atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas instan. Contohnya itu beberapa pengarang dari sebuah buku pelajaran. Yang selanjutnya yaitu atribut gabungan. Atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan arti tertentu. Contohnya itu nama lengkap yang terbagi menjadi nama depan, tengah, dan belakang. Yang selanjutnya atribut derivatif. Atribut ini dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib ditulis dalam diagram IR. Contohnya itu usia, kelas, selisih harga. Nah, untuk komponen yang terakhir dari IRD yaitu garis. Garis yang menghubungkan antara atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram R. Terima kasih kepada Suhelmi Yahya yang telah memaparkan materinya. Kemudian pemateri kedua yaitu Idam Pratama, kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya di sini ada entity relationship sensus penduduk. Entity relationship itu sendiri merupakan pemodelan data utama yang dapat membantu mengorganisasikan data dalam beberapa entitas. Dan di dalam entitas tersebut terdapat beberapa atribut yang memiliki karakteristik di entitas tersebutnya. Di antaranya wilayah, kelahiran, penduduk, dan kematian. Dan pada hasil entity relationship di atas ini, yang pertama
terdapat entitas wilayah dengan atribut kode pos sebagai primary key-nya kelurahan, kota, provinsi. Lalu ada entitas keluarga dengan atribut nomor keluarga sebagai primary key, kode pos, NIK, dan status. Ada entitas kelahiran dengan atribut NIK dan nomor lahir sebagai primary key, tempat tanggal lahir, dan keterangan. Lalu ada entitas penduduk dengan atribut NIK, nama, jenis kelamin, dan agama. Yang terakhir ada entitas kematian dengan atribut nomor kematian sebagai primary key-nya, lalu NIK, tanggal, dan sebab. Sebelum mengkonversikan ERD tersebut ke dalam tabel, alangkah baiknya kita melakukan sebuah analisis terlebih dahulu. Di sini terdapat beberapa entiti. Di antaranya keluarga, wilayah, kelahiran, penduduk, dan kematian. Seperti yang saya sebutkan tadi, atribut-atributnya. Lalu selanjutnya kita akan membaca kardinalitas pada gambar ER tersebut. Terdapat kardinalitas sebagai berikut. Pada entitas keluarga dan wilayah memiliki kardinalitas many to one, yang berarti banyak keluarga menempati satu wilayah. Lalu entitas keluarga dan kelahiran memiliki kardinalitas one to many, yang artinya satu keluarga membuat banyak kelahiran. Dan selanjutnya ada entitas keluarga dan penduduk yang memiliki entitas one to many, yang artinya satu keluarga membentuk banyak penduduk. Pada entitas penduduk dan kematian memiliki kardinalitas one to one, yang artinya satu penduduk mengalami satu kematian. Lalu selanjutnya kita akan langsung mengkonversikannya ER ke table. Konversi ER ke table itu sendiri adalah memasukkan entity maupun hubungannya atau kardinalitasnya ke dalam sebuah table yang berhubungan dalam konversi kali ini. Nah, yang pertama ada table keluarga dengan atribut nomor keluarga, kode pos, NIK, status. Dari ERD yang di atas ini kita konversikan ke dalam bentuk table yang dimana terdapat 5 entitas: keluarga, kelahiran, wilayah, penduduk, dan kematian. Kita konversikan ke dalam table dengan atribut yang sudah ada di dalam gambar ERD tadi. Di sini ada tabel keluarga dan wilayah beserta atribut-atributnya. Lalu selanjutnya ada tabel kematian, kelahiran, penduduk, dengan beberapa atributnya yang sesuai dengan apa yang ada di ERD tersebut. Baiklah, selanjutnya adalah relasi antar tabel yang akan dijelaskan oleh saudara Okviana. Terima kasih. Terima kasih kepada Idam Pratama yang sudah menjelaskan. Materi selanjutnya yaitu Okviana Irwanti, kepadanya saya persilahkan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu relasi antar tabel. Di tabel yang pertama yaitu ada keluarga yang menempati wilayah. Tabel keluarga dengan atribut nomor keluarga, kode pos, NIK, status. Tabel wilayah dengan atribut kode pos, kelurahan, kota, dan provinsi, yang kemudian direlasikan dari tabel keluarga dan wilayah yaitu menjadi nomor keluarga, kode pos, kelurahan, kota, dan provinsi. Selanjutnya yaitu ada tabel hubungan antara tabel keluarga dan kelahiran. Keluarga mempunyai atribut nomor keluarga, kode pos, NIK, dan status. Tabel kelahiran mempunyai atribut NIK, nomor lahir, tempat tanggal lahir, dan keterangan. Kemudian direlasikan dari tabel keluarga dan kelahiran yaitu menjadi nomor keluarga, NIK, nomor lahir, tempat tanggal lahir, dan keterangan. Selanjutnya yaitu tabel hubungan antara tabel keluarga dengan tabel penduduk. Keluarga mempunyai atribut nomor keluarga, kode pos, NIK, dan status. Penduduk mempunyai atribut NIK, nama, jenis kelamin, dan agama, yang kemudian direlasikan dari tabel keluarga dan penduduk yaitu menjadi nomor keluarga, NIK, nama, jenis kelamin, dan agama. Selanjutnya yaitu ada tabel hubungan antara tabel penduduk dan kematian. Tabel penduduk mempunyai atribut NIK, nama, jenis kelamin, agama. Kematian memiliki atribut nomor kematian, NIK, tanggal, dan sebab, yang kemudian direlasikan dari tabel penduduk dan kematian menjadi NIK, nomor kematian, tempat, tanggal, dan sebab.
selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pria Abdullah. Terima kasih. Terima kasih kepada Okpiana yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan normalisasi. Definisi normalisasi merupakan proses pembentukan relasi basis data ke dalam bentuk normal, sehingga ketidaknormalan atau ambiguitas bisa dihilangkan. Bentuk normal adalah aturan yang harus dipenuhi oleh relasi-relasi dalam basis data. Untuk membangun desain logik database, relation mesti adanya ketergantungan fungsional dan juga keterkaitan yang tinggi sehingga menghasilkan struktur tabel yang normal. Tujuan dari normalisasi ini, yang pertama, menghindari adanya anomali, yang kedua, menghindari terjadinya redundansi atau pengulangan data, kemudian memudahkan dalam mengidentifikasi entitas. Di sini ada tahapan-tahapan dalam melakukan normalisasi. Tahapan-tahapan normalisasi yaitu ada 1 NF sampai 5 NF. Namun standar untuk mendapatkan data yang normal cukup dengan 2 sampai 3 NF saja. Di sini saya mengambil contoh tabel penduduk. Tabel penduduk ini berisi atribut NIK, nama, dan alamat. Nah, untuk bentuk normal 1 NF ini terpenuhi jika tabel tersebut tidak memiliki atribut bernilai banyak atau multi-value. Tabel tersebut tidak memiliki atribut yang composite. Kemudian, setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai anatomik atau tidak dibagi-bagi. Kita lihat tabel tidak normalnya, yaitu berisi NIK, nama, dan alamat. Nah, alamat ini masih harus kita bagi supaya tidak bernilai banyak, karena alamat ini masih bentuknya universal. Jakarta itu memiliki beberapa kabupaten dan lain-lain, kelurahan, RT. Untuk itu kita bagi menjadi 2 tabel, yaitu tabel wilayah dan tabel penduduk. Tabel wilayah ini berisi kode pos, provinsi, kota, kabupaten, kelurahan, RT, dan RW. Kemudian tabel penduduk kita isinya itu ada NIK, nama, dan kode pos. Nah, selanjutnya ini ada contoh lainnya dari tabel yang belum normal. Sebetulnya data dari kelompok kami itu kami mengambil tabel yang sudah normal. Jadi di sini saya hanya mengambil contoh bentuk tabel yang tidak normal. Di sini ada tabel utama. Tabel tidak normal berisi atribut NIK, kode pos, nomor keluarga, status, nomor lahir, tempat tanggal lahir, dan keterangan. Di kolom tabel atribut tempat tanggal lahir ini masih bernilai banyak atau multi value. Kita rubah tabel ini menjadi tabel 1 NF. Kita pisahkan tabel tempat lahir dengan tabel tanggal lahir. Nah, ini ada NF tahap 2 atau 2 NF. Bentuk normal 2 NF ini terpenuhi jika dalam sebuah tabel tidak memenuhi 1 NF. Kita lihat lagi ke 1 NF. Lihat tuh, tabel tersebut tidak memiliki atribut bernilai banyak. Nah, sama tabel tersebut tidak memiliki atribut yang composite. Setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai anatomik atau tidak dibagi-bagi. Berarti tabel NF2 ini tidak dibagi-bagi dan tidak multi value lagi. Selanjutnya, sebuah tabel tidak memenuhi 2 NF jika ada atribut yang ketergantungannya fungsional definisi hanya ketergantungan pada sebagai dari primary key. Atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap atribut tersebut harus dipindahkan atau dihilangkan. Nah, di sini ada NF tahap 2 dari tabel keluarga. Ini di sini status tidak ketergantungan ke tabel kelahiran, jadi dihilangkan saja. Kemudian kota, provinsi juga tidak ketergantungan ke tabel kelahiran, jadi bisa dihilangkan supaya lebih detailnya lagi. Sini ada normalisasi. Selanjutnya ada normalisasi tahap 3 atau normalisasi 3NF.
Bentuk normal 3NF ini terpenuhi jika dalam sebuah tabel telah memenuhi bentuk 2NF jika tidak ada atribut non-primerika yang lainnya. Di sini ada NF3. Ini bentuk NF3-nya. Di sini ada NIK, no keluarga, status kode pos, tabel keluarga. Ini tabel keluarganya. Kemudian ini ke tabel wilayahnya. Kemudian cara mengkonversi ERD ke tabel menggunakan PHP MyAdmin. Pertama-tama kita buka dulu XAMPP-nya. Kemudian kita aktifkan Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita pergi ke Chrome. Tulis di situ localhost PHP MyAdmin. Jika sudah masuk, kita buat database dengan query create database. Nama databasenya yaitu contoh di sini sensus penduduk underscore penduduk. Sensus underscore penduduk. Kemudian selanjutnya yaitu membuat tabel. Query-nya create table kelahiran. Di sini kita buat tabel kelahiran. Create tabel kelahiran, buka kurung, nama atributnya NIK dengan tipe datanya varchar, nomor kelahiran underscore kelahir, tipe datanya varchar. Ini tidak boleh kosong atau not null. Kemudian tempat underscore tanggal underscore lahir, tipe datanya varchar, tidak boleh kosong. Di sini ada keterangan tipe datanya varchar, tidak boleh kosong. Kemudian di sini primary key-nya PK kelahiran, PK underscore kelahiran. Seperti itu teman-teman. Ini merupakan contoh gambarnya. Begitupun dengan query table selanjutnya. Ini merupakan contoh gambarnya. Di samping ini contoh gambar tabel-tabel yang sudah sudah diisi datanya. Seperti itu teman-teman. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Aji Firmansyah. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu untuk memasukkan data ke dalam tabel. Setelah tabel sudah dibuat, kita memasukkan data-data tersebut ke dalam tabelnya, yaitu dengan cara yang tertera itu di PPT. Sudah saya cantumkan, yaitu insert into, cari tabelnya. Seperti contoh, kita bawa contohkan tabel wilayah pakai Values, terus masukkan data-datanya ke dalam query tersebut, cantumkan di dalam situ, dan begitu seterusnya. Jadi ada 4 tabel, yaitu tabel wilayah, tabel keluarga, dan tabel kelahiran, dan juga tabel kematian. Semuanya dengan cara yang sama untuk memasukkan tabel tersebut ke dalam database. Oke, next. Habis setelah kita memasukkan data-data tersebut ke dalam tabelnya, tinggal kita merelasikan tabel tersebut. Jadi ketika semua tabel sudah diisi datanya, kita merelasikan tabel tersebut dengan query yang kita gunakan, yaitu alter table menggunakan foreign key. Dan hasilnya seperti ini kurang lebih. Baiklah, untuk kesimpulannya, kegiatan sensus penduduk menjadi penting karena data kependudukan dan penyertanya selalu berubah dari waktu ke waktu, sehingga harus diperbarui secara berkala. Kegiatan sensus penduduk secara umum bertujuan untuk mendapatkan data karakteristik dari suatu populasi pada waktu tertentu. IRD atau Entity Relation Diagram atau diagram hubung entitas adalah sebuah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi atau hubungan antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Model ini juga berguna untuk membuat dokumentasi dari segala bentuk arsitektur data, termasuk melakukan sensus penduduk. IRD atau Entity Relation Diagram merupakan
pemodelan data utama yang dapat membantu mengorganisasikan. Terima kasih kepada Aji Firmansyah yang sudah menjelaskan materi. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.